Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rifat Hussein di KTSB TV Channel dalam program pembelajaran dasar-dasar bahasa Inggris untuk para pemula. Dan di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas satu buah materi ringan terkait dengan penggunaan kata kerja dan kata sifat dalam sebuah pertanyaan, yang dimana seringkali kita temukan sedikit kesulitan jika harus mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah pertanyaan kita ini mengacu ke sebuah kata kerja atau malah sebaliknya akan mengacu ke kata sifat? Seperti apa penggunaan kata kerja dan kata sifat dalam sebuah pertanyaan? Berikut pembelajarannya untuk kita bersama. Selamat belajar. Halo guys, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari KTSB TV Channel. Baik rekan-rekan, di pertemuan kita kali ini kita akan mencoba untuk sedikit membahas tentang bagaimana cara bertanya menggunakan kata kerja dan kata sifat. Yang perlu kita perhatikan adalah terkadang kita sering membuat sebuah kesalahan-kesalahan kecil dalam membuat sebuah pertanyaan, yang dimana pertanyaan kita yang seharusnya kita mempertanyakan masalah kata kerja, kita bertanya dengan menggunakan kata sifat. Ini adalah kesalahan-kesalahan kecil yang bisa berakibat fatal dikarenakan bisa mempengaruhi arti dari pertanyaan kita tersebut. Sebagai sebuah contoh, ada kata di sini, do you study English every week? Atau does she work every day? Dan ada lagi pertanyaan di bawahnya, are you proud? Atau is he ready? Nah, di sini ada kata do, does, are, dan is yang mempunyai arti sama, yakni apakah. Namun, does, do, are, dan is ini mempunyai tempat yang berbeda ketika harus dia berarti apakah. Dan berikut sedikit penjelasannya agar pertanyaan kita tidak terbalik mengenai penggunaan do, does, are, is, dan am dalam sebuah pertanyaan. Nah, berikut ada beberapa contoh kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris. Ada kata study, ada kata work, buy, sit, dan stand. Yang dimana apabila kita akan membuat sebuah pertanyaan dengan kata kerja atau verb seperti ini, maka kita menggunakan do atau does sebagai apakahnya yang terletak di awal kalimat pertanyaan tersebut. Dan penggunaan do dan does di sini tergantung subjek yang akan ditanyakan dalam kalimat pertanyaan tersebut. Ingat, penggunaan do atau does ini tergantung subjek yang akan ditanyakan dalam kalimat pertanyaan tersebut. Yang misalnya subjek I, you, we, dan they di sana menggunakan do untuk pertanyaannya, sementara he, she, it menggunakan does untuk pertanyaannya. Saya ulangi, I, you, we, they menggunakan do dan he, she, it menggunakan does untuk membuat kalimat pertanyaannya. Dan berikut adalah contoh pertanyaan yang menggunakan do dan does, yang tentunya do dan does ini digunakan untuk membuat sebuah pertanyaan yang menggunakan kata kerja atau verb. Silakan diperhatikan dan dicermati. Ada kata do dan does di sini sebagai awal pertanyaan untuk membuat pertanyaan dengan menggunakan kata kerja. Baik, selanjutnya kita beralih ke kata sifat atau adjektif. Di sini ada beberapa contoh kata sifat atau adjektif. Di antaranya ada kata beautiful, ada kata tired, ada kata handsome, ada kata lazy, dan strong. Ini adalah beberapa contoh kata sifat dalam bahasa Inggris, yang dimana ketika kita akan membuat pertanyaan dengan menggunakan kata sifat ini, bukan do atau does yang digunakan untuk awal
dari pertanyaannya, melainkan kita menggunakan to be atau auxiliary verb, yakni am, are, dan is, dengan pasangan seperti contoh-contoh berikut. Nah, ini adalah beberapa contoh kalimat pertanyaan yang menggunakan kata sifat, yang menggunakan are dan is di awal pertanyaannya, dikarenakan ini adalah kata sifat, yang tentunya beda dengan apabila dengan kata kerja menggunakan do dan does. Di kata sifat atau adjektif ini, kita menggunakan to be atau auxiliary verb di awal pertanyaannya. Dan baik, ini adalah beberapa keywords atau kata kunci yang bisa kita gunakan apabila kita akan membuat sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris, menggunakan do atau does, yang dimana do untuk subjek atau pokok kalimat I, you, we, they, sementara does digunakan untuk he, she, dan it. Baik, selanjutnya apabila kita akan membuat sebuah pertanyaan dengan kata sifat atau adjektif, maka kita menggunakan to be atau auxiliary verb, yakni am, are, dan is, yang dimana sudah berpasangan dengan subjek atau pokok kalimat, yakni I berpasangan dengan am, you, we, they berpasangan dengan are, sementara he, she, dan it berpasangan dengan is, yang satu sama lain tidak boleh tertukar tempatnya sesuai dengan subjek atau pokok kalimat dari pertanyaan tersebut. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang menggunakan nama orang supaya tidak membingungkan nantinya. Apabila nama orang itu cuma satu, maka dia tetap dikembalikan kepada he, she, dan it. Namun apabila orangnya lebih dari satu atau jamak, maka itu dikembalikan lagi kepada they atau mereka. Jadi apabila ada kalimat pertanyaan yang menggunakan nama orang, jangan sampai hal ini membingungkan rekan-rekan. Lihat saja, apabila cuma satu orang, maka itu tetap dihukum ke he, she, dan it. Namun apabila dia jamak atau lebih dari satu orang, maka itu sudah dihukum menjadi they atau mereka. Tinggal disesuaikan dengan pasangan dari subjek they tersebut. Baiklah rekan-rekan, itulah sedikit penjelasan tentang bagaimana cara membuat sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kerja atau verb dan kata sifat atau adjektif dalam bahasa Inggris. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video-video kami yang terbaru. Demikian dan terima kasih. Baik rekan-rekan, demikian materi kita untuk di kesempatan kali ini, dan insya Allah kita akan berjumpa di video-video yang berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video-video pembelajaran yang berikutnya dari KTSB TV Channel. Saya Rifat Husain, mohon undur diri dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.